pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, tadi sudah banyak sekali box yang dibuka dan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Saatnya kita akan masuk ke box kali ini. Masih tersisa 1 dan 6. Bang Rocky pilih yang mana? Nomor 1 kita simpan terakhir, nomor 6. Nomor 6. Simpan terakhir dong. Oke, nomor 6 kita buka. Teka-teki receh. Ini mah. Kalau tadi kita sudah, wow, semuanya serba filsuf dan juga akademik ya. Kita mau tahu sereceh apa sih Rocky Gerung ini bisa Aku nggak banget untuk nih, aku nggak nyambung ya sama kerecehan kita pada malam hari ini. Siap ya Bang? Saya mulai dulu dari pertanyaan nih, Bang Rocky nih. Apa persamaan uang dan janji pemerintah? Dua-duanya defisit. Dua-duanya defisit. Ya, Serius itu. Serius banget. ya kan kita lagi ngomong uang recehan kan. Oke. Nah ini jawabnya nih. Jawabnya. Sekalinya muncul, nggak lama hilang atau nggak tahan lama. Iya kan? Ini, jokes receh. Biar apa Bung Rocky dapat gambaran. Gimana Dun? Dosen-dosen apa yang sedih? Gue tahu. Apa tuh? Nggak mau jawab aja Bang Rocky. Dosen-dosen apa yang sedih? Dosen yang mahasiswanya lu. Iya sih sedih sih. Sedih sih saya. Apa bayangin jawabnya, dosen-dosen. apa? Tapi jawabannya adalah dosen-dosen apa yang sedih? Rocky Murung. Oke. Selamat datang di dunia receh ya Bang. Bang Willy, silakan. Bang Willy, gilirannya. Taman-taman apa yang paling kontroversial? Teman apa yang paling? Taman. Oh, taman. Oh, taman. Atau teman lah? Teman yang paling kontroversial. Teman ngaco lah. Teman ngaco. Jawabannya? Teman perwakilan rakyat. Teman perwakilan rakyat. Boleh. Valen. Buah apa yang paling disukai oleh pejabat? Buah tangan Hermes. Bukan. Buahnya janjinya. Oke, tepuk tangan boleh. Namanya Bang Lohan. Buahnya janjinya Bang. buahnya. Ini receh. Ikan apa yang hidupnya di atas kertas? Ikan apa yang hidup di atas kertas? Ya, Ikan di atas kertas. Sulit ya. nggak tahu. Jawabannya ikan Rocky Gerung. Ikan Rocky Gerung. Oke, Pak Tejo, ayo. Indah tapi berbahaya. Indah tapi Tuh, berbahaya. lihat saya sih. Jangan gitu dong. Jawaban Indah tapi berbahaya. Puncak Rinjani. Bener juga sih. Dulu gue pernah bilang tuh, perempuan tuh indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta tuh. Oh. Jadi jawabnya perempuan. Oke, udah dijawab. Jadi indah sekaligus berbahaya adalah perempuan karena perempuan indah secara fiksi, berbahaya secara kenyataan. Nah, di Indonesia tokoh perempuan mana yang secara fiksi bagus dan tidak berbahaya kenyataannya? Saya belum pernah bayangin ada yang indah dan tidak berbahaya tuh. Di kepala saya semua yang indah itu berbahaya. Ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan Mbak Tejo. Mbak Tejo berarti tidak terjawab. Dia pertanyaan. paksa saya ganti paradigma nih. Oke, jadi Jadi Sri Mulyani berbahaya, artinya semua berbahaya. Mbak Mega Oh, berbahaya, Iya. Puan berbahaya. Yes. Kalau yang di video tadi indah berbahaya. Oke, next. Langsung menuju ke box yang tersisa. Apakah box terakhir ini ada top secret? What Nah, about top secret? Oke, Bang Kohar silakan. Bung Rocky ketika membentuk PIB, Partai Indonesia Baru, dan beberapa komunitas-komunitas gagasan itu selalu dekat dengan Dr. Sahrir. Iya. Almarhum Dr. Sahrir. Sedekat apa itu Bung Rocky sama? Ya deket di dalam ide itu. Karena itu kita sama-sama Ciil itu teman-teman baik saya tuh yang dulu dia ekonom Harvard University, saya belajar prinsip-prinsip ekonomi dari dia. Itu saya berutang ilmu pengetahuan ekonomi itu. Tapi sekaligus dia teman-teman berdebat yang fair, yang kita bisa marah habis-habisan itu. Tapi kemudian tiba-tiba pada satu kesepakatan, oke itu hanya soal argumentasi itu. Anda cuma tanya sedekat apa? Sangat dekat secara intelektual. Sangat dekat secara intelektual. Ya. Rasa bersalah atau mungkin kan tadi kata Valentino ternyata Bung Rocky punya hati juga. Betul Ya ternyata. kan? Orang yang punya hati maka dia akan ada perasaan-perasaan tertentu atau Ya, tadi saya sebut simbol-simbol tadi. tertentu. Itu hal-hal yang Berutang budi mungkin atau selain ilmu gitu kan. enggak ada, saya belum pernah berutang budi pada orang itu. Dalam hal kehidupan.
Sama, dalam hal Perjalanan kehidupan, dalam soal apapun, saya yang tidak berhutang budi pada orang. Jadi tidak merasa harus membalas apapun terhadap Dr. Syahrir misalnya. Apa yang mesti saya balas? Konsekuensi apa? Pengetahuan saya, pengetahuan dia ada di saya, pengetahuan saya ada di dia tuh. Di dalam semua seminar saya berdebat, berdiskusi tuh. Oke, Mbak Tejo. Saya pernah ke Bukit Tinggi, ke rumahnya Hatta. Ternyata Hatta itu kaya banget Pak Hatta. Dan ada Dokar yang kalau sekarang Mercy. Terus ke Blitar, ke orang tuanya Soekarno, yang sekarang jadi museum itu gede, kaya. Artinya ternyata orang kalau mau bisa kritis harus kaya. Ini nggak tragedi nggak? Gimana orang miskin bisa kayak Rocky? Ya bisa aja. Bung Hatta kaya. Iya, tapi Bung Hatta kan bukan dalam soal itu orang hargai dia kan. Bung Hatta kaya apa miskin orang akan hargai dia karena dia membawa pikiran-pikiran sosialisme Eropa Enggak ke tadi, kita. Bung ini akal sehat. Gimana mau berakal sehat kalau ekonomi pas-pasan? Ya itu urusan Jokowi, kenapa stunting banyak. Kenapa misalnya hak emak-emak untuk melahirkan bayi yang sehat supaya potensi otaknya berkembang dihalangi oleh infrastruktur yang mengambil hak bayi itu dari hak terhadap susu pindah terhadap menjadi aspal jalan tol, kan itu intinya kan. Oke, Bung Rocky. Sampai sekarang tuh sosok Rocky Gerung itu masih dinilai suka bikin gaduh di media sosial. Walaupun Bang Rocky tadi juga mengatakan Nggak punya medsos, benar Bang Rocky? Saya nggak punya medsos. Sebenarnya apa yang dicari dari sosok Rocky Gerung dengan mengeluarkan konten-konten atau mungkin statement-statement penuh kritikan seperti ini? Kan dari awal saya hanya ingin menguji kebijakan dengan fasilitas critical reasoning gitu. Kan cuma itu, dan saya nggak punya peralatan lain selain pikiran. Kritik itu nggak perlu solusi. Solusi itu bonus kalau gue mau kasih itu. Kan gue udah gaji presiden, gaji menteri, segala macam, gaji anggota DPR kan. Supaya mereka cari solusi, pasti dibalikin ke gue udah gaji mereka kok. Nah, kalau kemudian ada stigma, no Rocky, no party, nggak ada lo, nggak gaduh. Bung Rocky menganggap itu sebagai sanjungan atau sesuatu yang negatif tentang sosok Rocky Gerung sendiri? Ya supaya terhubung dengan bahasa milenial sih, no Rocky, no party, kan sama aja tuh. No Tejo, no Bejo itu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir, Pak Rocky, konkret sekarang apa yang akan dilakukan? Karena itu, Singkat saja. inline di dalam apa yang saya terangkan itu, saya nggak pernah berhenti memberi kritik. Jadi bayangkan misalnya orang mau yang konkret apa gitu. Kalau yang konkret, ya gue jadi presiden aja gue bikin yang konkret kan. Tapi kan gue mau kan. Oke. Jadi orang selalu menilai kalau Anda kritisi itu artinya Anda tidak menyumbang pada negara kan. Ngapain gue nyumbang pada negara yang bohongi gue tiap hari kan. Jadi saya kasih kritik pada negara. Maka saya menginvestasikan kritisisme itu buat sebuah generasi yang seharusnya hari-hari ini bisa memilih presiden yang otaknya bagus, moralnya tinggi, kan itu intinya. Oke, dengan kritik adalah bentuk kontribusi nyata dari seorang Rocky Gerung. Tepuk tangan. Oh. Jo, Oke. terakhir. Oke, terakhir Ya, waktu sudah habis, ada Bang Willy. Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Rocky mengatakan, aku mengkritik maka aku ada. Oke, Ya, mungkin itu ya. Terima kasih The untuk vision of Johanna itu. Rocky Kata Gerung. Bob Dylan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Rocky Gerung 9 kali dan gua juga ngomong. para panelis. Terima kasih sudah hadir di Q&A kali ini. Dan para audiens, terima kasih rekan-rekan Oke, ya. mahasiswa. Karena setiap pertanyaan selalu ada hanya di Q&A. Sampai jumpa.